Untuk reject pernah, akhir-akhir ini malah agak sering ya. Ya pernah sih Pak, sering malah. Ya, sering. Terkadang reject yang terjadi itu reject untuk pos yang sudah dipakai, PC11 yang sudah dipakai. Iya. Macam-macam sih, tapi yang terakhir reject tuh kemarin yang paling baru itu, jadi kan di PIB itu kita sudah nyantumin lartas, tapi dapat reject kalau lartas tersebut tidak ada HS code-nya di INSW gitu. Reject lartas itu. Kalau terlalu susah nggak ada ya, cuman kita lihat dari sisi apa rejectnya. Seumpama kayak yang reject kayak manifest itu atau PC11, kita bawa dokumen tinggal samperin aja ke sisi di Bea Cukai Priuk. Atau kalau rejectnya urusan lartas yang bersangkutan untuk INSW, kita datengin ke INSW langsung. Kalau selama ini sih kita kan reject, kita tanya ke INSW atau melalui telepon sih selalu ada jawaban gitu Pak. Ya alhamdulillah itu dapat jawaban, walaupun kadang kita sempat bingung, tapi setelah konsultasi by phone gitu sama customer service-nya udah ada jawaban sih kayak gitu. Halo Sobat Lartas ID, kita bertemu kembali di overview respon reject atau biasa disebut NPP ya, nota pemberitahuan penolakan. Nah, atas dokumen pabean ekspor atau impor yang Sobat ajukan. Baik, sebelumnya kita perlu melihat dasar hukum, beberapa dasar hukum terkait impor. Jelas yang pertama adalah Undang-Undang Kepabeanan. Kemudian ada beberapa peraturan Menteri Keuangan. Yang terakhir ya, Peraturan Menteri Keuangan PMK 228 tahun 2015 tentang pengeluaran barang impor untuk dipakai. Kemudian ada beberapa peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau biasa disebut Perdirjen. Yang terakhir adalah Perdirjen 07 tahun 2017. Ini merupakan perubahan ketiga dari Perdirjen 16 tahun 2016, yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai. Di bidang ekspor sama, selain undang-undang ada beberapa peraturan Menteri Keuangan. Yang terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan tahun 2014 PMK nomor 145 tentang ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Petunjuk pelaksanaannya diatur oleh Perdirjen ya, Perdirjen. Yang terakhir adalah Perdirjen 29 tahun 2016. Ini merupakan perubahan dari Perdirjen 32 tahun 2014 tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor. Baik, ini contoh pemberitahuan penolakan atau NPP dari Sistem Nasional Single Window, kita biasa disebut INSW. Sobat pasti sudah tidak awam ini ya, sering ataupun memang sering ketemu atau memang sering mendapat sedikit pertanyaan dari teman-teman terkait NPP ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini NPP-nya. Kemudian di sini ada nomor pengajuan. Ini adalah nomor pengajuan PIB. Dalam hal ini PIB ya. Kemudian tanggal respon ini keluar, berarti tanggal NPP ini dikeluarkan. Ini adalah tanggal aju PIB tadi. Kemudian ini identitas importirnya. Mohon maaf saya tutup ini ya, karena ini sekedar contoh.
kemudian identitas PPJK kalau memang menggunakan jasa PPJK. Kemudian yang paling penting adalah ini adalah uraian rejectnya. Contohnya adalah PIP yang saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut agar dilakukan perbaikan sebagai berikut. Nah, ini terkait jenis satuan bla 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 bla. Contoh yang lain sama. Nah, ini juga NPP, kebetulan uraian rejectnya adalah nomor pos DPC pos di PIB 003 bla 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 bla, ini sudah dipakai. Berikut contoh-contoh NPP yang mungkin sobat sering ketemu ya di dalam proses sobat sehari-hari. Nah, sebenarnya bagaimana ya bisa sampai NPP itu terbit atau NPP itu muncul di respon modul pabean yang sobat miliki? Sebelumnya, sobat sudah memahami penelitian ataupun pengawasan lartas di Bea Cukai maupun di sistem INSW. Pada umumnya adalah seperti ini. Kalau bisa kita gambarkan, ini adalah dokumen aju sobat, bisa PIB atau PIB. Kemudian sistem INSW akan melakukan cek lartas yang ada di sistem ataupun perizinan yang sobat submit di dokumen PIB. Nah, pada dasarnya ketentuan larangan pembatasan, karena ini lartas, jadi yang pertama adalah larangan. Kalau ditemukan barang larangan, otomatis sistem akan mereject. Oke, kecuali memang ada beberapa hal, kita bicara lartas ini ada yang dilarang tapi juga dibatasi. Jadi misalkan satu HS yang sama untuk HCFC misalkan kan, di situ yang dilarang adalah misalkan HS untuk mesin pendingin AC misalkan. Untuk yang menggunakan HCFC 22 R22 itu dilarang, tapi untuk yang tidak menggunakan dibatasi atau diatur perizinannya. Kemudian untuk pembatasan, di sini ada dua hal, yaitu yang ada perizinan atau tidak ada perizinan. Otomatis yang ada perizinan pasti akan dicek, divalidasi, dan direkonkan oleh sistem antara dokumen pemberitahuan dengan dokumen izin. Oke, kemudian direkon, proses lebih lanjut, kemudian akan masuk ke proses selanjutnya di sisi kepabeanan. Bagaimana bila tidak ada izin? Otomatis ini akan di reject. Semua proses penelitian dan pengawasan ini sebenarnya dilakukan secara otomasi oleh sistem INSW. Tapi juga karena ada beberapa hal yang memerlukan informasi lebih lanjut, petugas analyzing point juga akan melakukan penelitian. Skema-skema ini juga pada dasarnya ke depan akan terus dikembangkan oleh Bea Cukai maupun INSW tentu saja ya. Kemudian penelitian pengawasan di sistem INSW sebenarnya sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu terkait tracking dokumen impor atau ekspor, yang nanti bisa sobat lihat kembali bagaimana proses penelitian atau pengawasan lartas di INSW. Contohnya adalah seperti kemarin, ini dokumen PIB sobat, kemudian kita indikasikan misalkan ada kode HS lartas. Nah, dianggap memenuhi perizinan ya, memenuhi perizinan dalam dokumen PIB atau PEP dilampirkan, atau bahasa kerennya nih ya, bahasa sistemnya dideklar dokumen perizinan serta elemen data. Jadi elemen data yang sobat declare di dokumen impor tersebut di modul itu sama dan sesuai. Oke, sama dan sesuai. Dalam hal ini sama ini benar-benar sama dan sesuai. Kalau di izinnya nomor 123 berarti ya harus diisikan 123, sama dan sesuai. Kalau izinnya membutuhkan izin persetujuan impor, ya harus persetujuan impor yang disampaikan, bukan izin yang lain. Elemen data yang sangat penting adalah ini, yang kemarin di video sebelumnya sudah ada ya. Yang mandatori adalah NPWP, kode izin, nomor izin, tanggal izin, status izin. Kemudian kalau di izin yang sobat miliki ada informasi tambahan, misalkan ada kode HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar,
negara asal, jangka waktu, dan satuan komoditi, silahkan diisi dengan benar, diisi dengan sama dan sesuai. Oke. Dalam hal tidak memenuhi perizinan, oke, yang kemarin juga sudah ada nih ya, tidak memenuhi perizinan ada 3 kondisi misalkan. Yang pertama, tidak melampirkan dokumen izin, jelas. Ini diwajibkan Lartas tapi tidak punya izin. Yang kedua, salah. Harusnya izin A tapi yang dicantumkan izin B atau izinnya tidak sesuai. Yang ketiga, melampirkan izin namun belum ada di NSW. Ini beberapa hal ya disebabkannya. Memang pada saat itu instansi teknisnya yang belum mengupload perizinan pada portal NSW, entah karena ada error sistem atau memang belum diupload atau hal lain, atau memang izin tersebut gagal upload dan lain-lain. Oke, dengan kondisi tidak memenuhi perizinan ini, otomatis sistem akan melakukan reject. Oke, penolakan. Ini yang biasa kita sebut NPP. Penolakan ini akan masuk ke respon reject, ini akan masuk ke modul pabean sobat. Oke. Informasi tentang mekanisme penelitian, pengawasan, dan tata cara penyampaian dokumen perizinan impor atau ekspor maupun dokumen pemberitahuan sesuai peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai akan kami sampaikan di video kami selanjutnya, karena ini memang cukup panjang. Dan oleh karena itu kami mohon Sobat Lartas ID tetap ikutin channel kami. Dan untuk sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk informasi update terbaru ya. Kemudian ada beberapa contoh reject impor yang bisa sobat sama-sama atensi atau sama-sama kita pelajari ya, contoh-contoh reject impor yang selama ini terjadi. Misalkan yang pertama adalah seperti ini, seri barang 1 HS 5703 3090 misalkan, terkena Lartas. Oke, izin laporan surveyor tidak ditemukan. Pastikan pengisian dokumen perizinan di PIB benar atau hubungi Kementerian Perdagangan. Nah, sebenarnya apa penyebab dari ini? Kalau kita bisa melihat dari respon reject ini, penyebabnya yang pertama adalah dimungkinkan terdapat kode AS yang terkena Lartas, jelas ini ya. Kemudian, bila sobat sudah memiliki izin, dimungkinkan tidak mendeklar izin dengan benar. Misalkan tidak mengisikan data izin dengan benar, memilih kode izin yang salah atau berbeda, atau salah mengisikan izin. Nah, dengan kondisi ini kira-kira solusinya apa? Baik, solusi yang dapat kami sarankan adalah yang pertama, sobat bisa pastikan kode HS telah sesuai dengan perizinan. Kemudian pastikan telah mengisikan data dengan benar. Kemudian cek informasi update modul pabean. Apabila sobat tidak menemukan kode perizinan di modul pabean yang saat ini sobat gunakan, nah ini hati-hati. Kemudian yang terakhir, kalau memang ada hal tersebut ya segera update modul ke versi yang terbaru untuk mendapatkan informasi yang terkini. Oke, contoh yang lain, seri barang 18 misalkan, ini seri item yang 18 ya, HS 30061090 terkena Lartas. Izin edar alat kesehatan diagnostik in vitro tidak ditemukan. Harap cantumkan izin di PIB dari Kementerian Kesehatan. Nah, mirip dengan respon reject yang pertama tadi, ini mungkin penyebabnya adalah terdapat kode AS yang terkena Lartas. Oke, misalkan begitu ya. Kemudian pengisian kode izin belum benar. Nah, jadi karena ini tidak ditemukan, mungkin disebabkan karena pengisian kode izin yang belum tepat. Kemudian ada kemungkinan izin belum terupload pada portal INSW. Dalam hal ini mungkin saja instansi teknisnya yang belum mengirimkan perizinan tersebut ke portal. Nah, kira-kira solusi apa yang perlu
sobat cermati atas reject seperti ini? Yang pertama, mungkin pastikan sobat telah mengisikan izin dengan benar pada modul pabean. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah silahkan sobat mengecek informasi status izin pada portal INSW. Ini di video sebelumnya sudah kami sampaikan. Silahkan tracking dokumen perizinan sobat pada website insw.go.id. Oke, kemudian kalau masih ada masalah, silahkan sobat konfirmasi ke saluran informasi baik INSW maupun instansi teknis terkait. Contoh reject yang ketiga, banyak sekali ya contohnya ya. Misalkan ini nomor BC11 sudah dipakai, bunyi rejectnya biasanya mungkin contohnya seperti ini ya. Nomor pos di PIB 003 bla bla bla, subpos bla bla bla, nomor pos BC itu sudah dipakai misalkan. Nah, ini penyebabnya apa ya? Ya, salah satu indikator penyebabnya adalah dimungkinkan terdapat perbedaan data antara data yang disubmit pada modul pabean impor dengan data yang ada di manifest. Oke, ini menurut informasi sangat sering sekali terjadi ya. Nah, solusi yang kami sarankan bagi sobat adalah coba pastikan telah mengisikan data dengan benar pada modul pabean impor. Kemudian silakan sobat recheck kembali nomor pos pada manifest atau pada sistem manifest. Kalau masih ada masalah atau kendala lebih lanjut, bagi kami silahkan sobat menghubungi unit teknis terkait dengan manifest di kantor pabean terdekat tempat sobat mengajukan dokumen. Oke, masih contoh reject impor. Ini juga cukup sering terjadi ya. Contohnya adalah reject jenis satuan. Oke, jenis satuan tidak sesuai antara dokumen pabean dengan dokumen izin. Kemudian ada yang lebih detail lagi nih. Satuan barang pada PIB tidak sesuai dengan standarisasi satuan yang berlaku. Misalkan seri 101 nomor itemnya PIB sama dengan BX. Ini nggak sesuai. Kira-kira apa penyebabnya? Yang pertama, dimungkinkan memang betul memang terdapat perbedaan data satuan komoditi yang disubmit pada modul pabean impor sobat dengan data satuan komoditi di izin. Oke, yang kedua, terdapat beberapa satuan komoditi yang memang tidak sesuai dengan standar satuan komoditi yang telah ditetapkan. Mohon sobat dapat cermati, ada beberapa peraturan Menteri Keuangan tentang standarisasi satuan komoditi. Apa saja itu nanti kami akan bahas di video kami selanjutnya lagi ya. Ini cukup banyak, ada hubungannya dengan kuota dan lain-lain. Kemudian kira-kira saran solusinya apa? Coba tentu saja sobat harus pastikan telah mengisikan satuan komoditi dengan benar pada izin modul. Kemudian silahkan sobat cek di peraturan Menteri Keuangan yang terkait standarisasi satuan komoditi ya. Ini sangat penting sekali sobat ya, karena memang sudah ditetapkan satuannya apa. Oke, kemudian contoh reject impor yang selanjutnya ini adalah tentang nomor aju dokumen impor yang sudah dipakai, dan nanti sobat itu biasanya kan mengirim ulang, mensubmit ulang, mentransfer ulang, akhirnya ke reject, dapat respon penolakan seperti ini biasanya kan. Nah, misalkan nomor aju bla 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 sudah ada dalam database, status validasi, atau nomor aju bla 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 sudah dipakai. Nah, ini apa kira-kira penyebabnya? Yang pertama ya tadi ya, biasanya memang pelaku usaha itu melakukan submit ulang atas dokumen pemberitahuan pabean yang sudah mendapat status. Nah, kalau memang sudah ada status, jangan disubmit ulang, biarkan status itu berproses. Bagaimana cara cek statusnya nanti? Kemudian ada juga disebabkan dokumen tersebut masih dalam proses validasi, tapi pelaku usaha tidak mengetahui. Kemudian dilakukan submit ulang juga. Ini agak mirip ya. Ini statusnya itu masih dalam proses statusnya beda-beda ya. Kita bicara status ya, bisa masih di single window, bisa masih di proses kepabeanan dan lain-lain. Juga masih bisa dalam proses validasi oleh sistem INSW di sini. Nah, sarannya apa kira-kira? Jelas.
Kalau bagi kami, silahkan sobat memastikan proses submit dokumen itu dari awal. Sobat ikutin. Nah, kemudian yang paling penting adalah ini, tracking. Ini di video kami di sebelumnya kemarin ya, tracking dokumen PIB atau PIB. Silahkan cek di portal insw.go.id. Di sini sobat bisa mengetahui posisi status dokumen sobat dalam status proses apa, jam berapa, tanggal berapa, detik berapa, ada informasinya. Oke. Contoh reject impor lainnya ini cukup banyak. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan satu persatu ya sobat ya, karena ini cukup banyak sekali, dan ini bagi kami ini sudah cukup jelas apa yang harus kita lakukan. Contohnya adalah dokumen tidak memenuhi syarat atau format yang ditetapkan, segera gunakan modul pabeanan versi bla bla bla, silahkan hubungi kontak center Bravo di JPC bla bla bla. Ini cukup jelas solusinya saya rasa. Kemudian ada kesalahan kode pelabuhan bongkar, ini dalam kurung ada ID TPPP misalkan, atau yang lain. Nah, ini sudah cukup jelas. Kemudian contoh yang lain, jenis bayar PIB, nilai kurs beda, Japan yen begini bla bla bla. Ini cukup jelas ya. Kemudian ada kesalahan kode gudang. Nah, di PIB JICT silahkan cek kembali seri barang ini di mana. Kemudian ini ada salah tarif ya, salah tarif seri barang yang 40, item 40 S-nya ini biaya masuknya salah. Nah, silahkan recheck kembali. Kemudian contoh yang lain, skema free trade area, contohnya ini adalah seri barang 3 HS ini bla bla bla. Ini saya rasa cukup jelas. Jadi sobat sudah bisa melakukan atau mengantisipasi apa yang harus sobat lakukan. Demikian mungkin contoh reject dan solusi yang dapat kami gambarkan di review awal ini. Tetap pantau untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari Lartas ID. Terima kasih. Sudah maksudnya informasinya udah tepat dan gampang dimengerti. Kalau sarannya sih mungkin pembaruan sistem aja ya Pak ya, yang lebih fleksibel lagi, lebih enak gitu, biar nggak sering-sering reject gitu. Kalau saran saya sih gini Pak, kadang kan kita nelpon ke customer service di NSW ya, tapi agak lama terkadang kayak gitu. Ya kedepannya minta tolong deh, kalau misal ada telepon, ada ada masukan dari kita, secara cepatlah tanggapannya. Jadi kita nggak menunggu lama Pak, kayak gitu aja sih.